Selamat sore, Shalom. Ya, anugerah Tuhan kita bisa bersama-sama beribadah. Musim terus berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dia sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi kita semua. Haleluya. Sore ini kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Sukacita Hidup di Dalam Kebenaran. Sukacita hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan kita akan merenungkan bersama-sama dari 3 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Berkata demikian, dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Yohanes maksud saya, yang menyebut dirinya adalah penatua kepada seorang percaya yang tidak begitu dimengerti siapa, latar belakangnya apa, penafsiran tidak menyebutkan siapa, tetapi satu hal yang kita bisa tangkap, dia adalah seorang yang ada di jemaat di sebuah tempat yang dinamakan Asia Kecil. Dan kemudian firman Tuhan berkata bahwa sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yohanes menyebutkan Gayus, ya. Ada banyak kesaksian yang menyebutkan bahwa si Gayus hidup di dalam kebenaran. Dan dia bersukacita karena dia mendengar anak-anak. Ya, dia berkata anak-anakku. Artinya apa? Gayus ini adalah seorang yang bertobat karena pelayanan daripada Yohanes. Kehidupan lamanya berubah dan menjadi baru, hidup di dalam kebenaran. Nah, bicara tentang hidup di dalam kebenaran, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan? Dari firman Tuhan kita bisa tahu apa arti hidup di dalam kebenaran. Yang pertama adalah bicara tentang hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Satu hal yang mungkin kita sering dengar, tetapi baiklah ini menjadi sebuah hal yang kita pahami dan kita lakukan. Firman Tuhan berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Yang percaya katakan amin. Karena ketika kita sadar akan firman Tuhan adalah kebenaran, maka kita akan bisa memikirkan dan bisa mulai belajar untuk melakukan hal ini. Segala sesuatu yang kita lakukan dari pikiran, perasaan, kehendak kita haruslah didasarkan kepada prinsip firman Tuhan. Ketika kita melaksanakannya berdasarkan prinsip firman Tuhan, artinya kita sedang belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Memang bicara tentang kebenaran kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, yang manual book-nya berbeda dengan kita, yang imannya berbeda dengan kita, kadang-kadang hal itu jadi sebuah cemoohan. Ya, kita percaya akan firman Tuhan, tetapi mereka tidak paham akan firman Tuhan. Contoh misalnya, Bapak Ibu saudara tahu ya, kemarin ada lomba sepeda motor di Mandalika. Ya, ada sebuah pertunjukan yang baik, tetapi juga ada pertunjukan yang jadi komentar di seluruh dunia. Seorang pawang hujan menghentikan hujan. Nah, bagi kita firman Tuhan menegaskan bahwa orang-orang ya penenung, peramal, pemantera yang bertanya kepada roh itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Tetapi ketika kita tidak punya pengetahuan yang sama dengan orang yang lain yang di luar sana, mereka melecehkan, loh itu kan sesuatu hal yang baik yang dilakukan. Jadi setiap orang percaya harus punya dasar yang sama, yaitu firman Tuhan untuk berjalan di dalam kebenaran. Orang lain di luar sana berkata kalau ada masalah cerai, itu keputusan mereka. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa pernikahan adalah seumur hidup, ya. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkannya. Dan kalau ada salah, mari kita mengampuni, ya. Bicara tentang pengampunan, firman Tuhan mengajarkan supaya kita bisa mengampuni. Tetapi ketika pemahaman iman tidak sama, maka
itu jadi sebuah hal yang menimbulkan cemooh buat orang lain. Mereka berkata, sudah menyakiti hati aku, mengapa aku harus mengampuni? Oleh karena itu, mari kita percaya bahwa ketika kita mengaku sebagai anak-anak Allah, biarlah hidup kita hidup di dalam kebenaran, yaitu apa? Hidup di dalam tuntunan firman Tuhan. Standar hidup kita adalah firman Tuhan. Tidak bisa kita lepaskan dari segala firman Tuhan yang kita sudah pelajari dari kehidupan kita. Baik itu bicara tentang keluarga, bicara tentang pekerjaan, bicara tentang kehidupan sehari-hari, bicara segala sesuatu. Standar hidup orang percaya adalah firman Tuhan. Ingatlah dengan kata-kata firman Tuhan yang berkata demikian. Saya ambil dari firman Tuhan, terjemahan ya firman Allah yang hidup berkata demikian. Seluruh kitab suci diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajar kita apa yang benar serta menyadarkan kita akan apa yang salah dalam hidup kita. Ya. Dan kemudian kitab suci meluruskan kita ketika kita salah dan menolong melakukan apa yang benar. Itu fungsi daripada Alkitab, fungsi dari firman Tuhan. Itulah cara Allah menjadikan kita siap dalam segala segi, diperlengkapi dengan sempurna untuk berbuat baik kepada semua orang. Kitab suci menolong kita, menyadarkan kita, mengajar kita, supaya akhirnya apa yang kita pahami daripada firman Tuhan membuat kita mampu untuk berbuat baik kepada orang lain seperti apa maunya Tuhan. Oleh karena itu tidak salah kalau kita setiap kali dikatakan baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Satu hal yang kita perlu pahami, karena firman Tuhan meluruskan kita kalau kita berjalan di dalam hal yang salah. Firman Tuhan menolong kita untuk melakukan apa yang benar, sehingga kita sadar apa yang harus kita lakukan bagi orang lain. Ketika kita melakukannya untuk orang lain, mereka akan lihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Dan orang-orang akan melihat bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Seperti Gaius tadi, banyak orang, bukan hanya satu, tetapi beberapa orang berkata, Gaius adalah orang yang hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Kisah selanjutnya dikatakan bahwa Gaius ini adalah seorang yang menerima pemberita-pemberita Injil yang tidak dikenalnya, ya ditolong dia untuk masuk di dalam rumahnya dan kemudian ditolong untuk diberikan donasi atau bantuan untuk mereka bisa melakukan perjalanan penginjilan mereka. Nah, kalau kita tahu tentang kebenaran, maka kita tidak akan tertipu oleh tipu daya iblis dengan ajaran-ajaran sesat. Karena kita sadar ya, apa yang salah, ya, apa yang harus dilakukan, menolong kita untuk melakukan hal yang benar. Kita tidak akan ditipu oleh tipu daya iblis maupun keinginan daging. Bapak Ibu Saudara bisa melihat kebenaran dari contoh firman Tuhan, cerita Hawa dan ular. Ular satu kali datang menemui Hawa dan dia berkata, bukankah Allah berkata semua yang ada di taman ini tidak boleh engkau makan? Tetapi Hawa berkata, bukan demikian kata Allah. Allah berkata, semua boleh dimakan hanya yang di tengah saja. Tetapi iblis lagi berkata, melalui ular berkata demikian bahwa, bukan demikian, kalau engkau makan buah itu, maka engkau akan menjadi seperti Allah, mengetahui apa yang baik dan jahat. Dan oleh karena itu, maka dilihatlah bahwa buah itu menarik dan Hawa memakan buah itu. Ya. Nah, kalau kita sadar, kalau Hawa sadar bahwa kebenaran ya adalah kebenaran, tidak boleh dilanggar. Ya, tetapi ketika dia tertarik dengan kata-kata si ular itu, akhirnya apa? Dia memetik buah itu sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Demikian juga kalau kita tahu kebenaran dan kita memutuskan hidup di dalam kebenaran, apapun tipu daya iblis, apapun tipu daya yang diberikan pada kita, maka kita bisa memastikan, memutuskan, aku hidup sesuai dengan firman Tuhan. Aku percaya firman Tuhan adalah kebenaran.
dan di dalam kebenaran, maka akan ada kemerdekaan. Tuhan akan menolong aku. Itu adalah sebuah keputusan di dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, jangan lagi kita hanya membaca, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman Tuhan, ingat bahwa ketika kita memiliki kehidupan yang lama, maka firman Tuhan itu akan menolong kita memperbarui cara pikir kita yang lama. Hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran. Jadi bicara tentang apa itu hidup dalam kebenaran, yang pertama adalah hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari hidup di dalam kebenaran, artinya apa? Hidup menyalipkan kedagingan. Ya. Kita tahu dari Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, ketika kita belajar hidup di dalam menyalipkan kedagingan, artinya lawannya kita sama dengan hidup di dalam kebenaran. Perbuatan daging kelihatan daripada firman Tuhan yang sudah kita baca. Perbuatan dosa, seks, ya, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dosa pemujaan. Di sana ada dikatakan penyembahan berhala, sihir, dosa daripada temperamen yang ada, kehidupan manusiawi kita, ada perselisihan, iri hati, amarah. Itu semua yang ada di dalam kehidupan kita yang mungkin saja terjadi, dan karena kita mengerti, karena kita sudah menyalipkan kedagingan, maka kita mulai meninggalkan hal-hal seperti itu. Tetapi bukankah ini satu hal yang seringkali membuat kita seringkali bertentangan di dalam hidup kita, bahwa kedagingan itu seringkali bukankah membuat kita nyaman untuk melakukan hal itu. Kita tahu itu salah, tetapi perbuatan daging itu bicara tentang sesuatu yang memuaskan hidup kita, sehingga kita melakukan dosa. Dunia menawarkan banyak hal yang menyenangkan hidup kita. Tuhan mengajar kita untuk menghindarkan dosa percabulan. Tetapi dunia menyiapkan apa? Lokasi prostitusi. Dunia menyiapkan apa? Tempat orang bermabuk-mabukan. Tempat orang berjudi, tempat orang melakukan dosa. Sebagai orang percaya, kita harus menyalipkan daging kita, supaya kita tidak memuaskan dosa, kehidupan dosa kita. Menawarkan semua yang enak buat kita. Nasihatnya apa? Mumpung masih muda, lakukan apa yang kau mau. Padahal kehidupan kita hanya sekali, dan pada akhirnya kita pulang ke rumah Bapa. Jadi harusnya kita punya prinsip, aku hidup harus berhati-hati dan menyenangkan hati Tuhan. Tetapi keinginan daging kita seringkali berkata bahwa lakukan apa saja yang menyenangkan hatimu. Tetapi ingatlah bahwa perbuatan daging pada akhirnya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya hidup di dalam neraka yang kekal. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Satu hal yang kita bisa sadari bahwa kehidupan kekristenan harus ada perubahan dari kehidupan lama kita, perbuatan daging, menjadi kehidupan yang sesuai dengan apa maunya Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Menyalipkan daging itu
membawa kehidupan, ya. Kita bisa membayangkan bahwa ketika kita disalibkan daging kita seperti Yesus disalibkan, itu membawa kepada kematian. Harusnya yang terjadi dalam kehidupan kita adalah tidak ada lagi keinginan untuk berbuat dosa. Tapi bukankah itu satu hal yang sulit dilakukan kita sebagai orang-orang yang hidup di dalam dunia ini? Ada saja yang mempengaruhi hidup kita untuk melakukan hidup atau melakukan dosa itu. Bahkan Paulus sendiri berkata, celaka aku. Ya, dia berkata, sebab aku tahu bahwa di dalam aku tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada untuk berbuat baik, tapi aku melakukan hal yang jahat. Ya, Paulus sendiri berkata di tengah-tengah frustrasinya berkata, aku ini ingin melakukan yang baik. Bapak Ibu Saudara mestinya juga akan berkata demikian, aku tahu firman Tuhan nih, tapi aku seringkali jatuh di dalam dosa. Ada keinginan-keinginan untuk melakukan dosa. Harusnya orang yang mati tidak lagi punya keinginan berbuat dosa. Tapi apa daya kehidupan kita. Tapi untunglah Tuhan menyiapkan partner yang abadi buat kita, yaitu apa? Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk melakukan hal itu. Kita perlu Roh Kudus. Nah, hidup di dalam kebenaran itu adalah sebuah proses yang terjadi terus-menerus. Ketika kita bertobat, terima Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh darah Kristus, kita ditebus. Dulunya berdosa dan kemudian diangkat jadi anak Allah. Di dalam perjalanan kita dikuduskan oleh karya Kristus. Memang ada waktu-waktu di mana kita mungkin tidak mengikuti firman Tuhan, tetapi kehidupan yang senantiasa dekat dengan Roh Kudus, kehidupan yang senantiasa ada di dalam pengaruh Roh Kudus membuat kita menjadi orang-orang yang dikuduskan. Pada akhirnya kita ingin menjadi serupa dengan gambarannya, ingin menjadi serupa dengan sifat-sifat Allah. Dan satu waktu kita dibenarkan, dimuliakan bersama dengan Allah di dalam kerajaan Allah. Ada alasan-alasan yang seringkali dibuat, ya. Ketika bertemu dengan orang, ada yang bertanya, saya bertanya, ayo kita kembali ke rumah Tuhan, ke gereja lagi. Tapi dia berkata, nanti aja, saya masih berdosa ini, ya saya enggak mau ke gereja. Atau ada yang lain ditanya, ayo mulai baptisan air, kamu kan sudah lama ikut Tuhan, baptisan air sebagai tanda pertobatanmu. Dia berkata, jangan dululah, saya masih banyak dosanya. Ya, diajak pelayanan, endaklah nanti saja, saya masih ada masalah dengan kehidupan pribadi saya, dan alasan demi alasan demi alasan. Sadarlah kita bahwa dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin dilakukan hidup di dalam kebenaran. Memang kita perlu Roh Kudus. Tapi jangan biarkan alasan-alasan yang kita ungkapkan tadi, ada orang-orang yang mengungkapkan tadi. Memang mungkin ada keinginan untuk tetap melakukan dosanya, sehingga tidak mau beribadah, tidak mau dibaptis, memang karena masih nyaman dengan dosanya. Tetapi kita yang mengerti akan firman Tuhan, biarlah kita hidup di dalam kebenaran Allah. Amin. Itu adalah satu hal yang kita harus rindukan senantiasa. Hidup dalam kebenaran perlu pertolongan Roh Kudus. Kalau kita belajar berenang, ya tidak bisa belajar berenang. Anak kecil mau belajar berenang, dia akan mengalahkan rasa takutnya dengan air. Dia mempercayakan dirinya kepada pelatih renang itu sampai pada akhirnya dia berlatih sampai akhirnya dia bisa berenang sendiri. Ketika kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus, ya mungkin ada ketakutan, ada kegagalan, ada hal-hal yang lain. Tetapi ketika kita mempercayakan diri kita kepada Roh Kudus menuntun kita dan membuat kita mampu untuk hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan berkata, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ketika kita bicara tentang menyalibkan diri kita sebagai orang yang mati, tentunya kita tidak perlu bereaksi kepada hal-hal yang menimpa kita atau yang kita alami.
ketika kita dipuji, jangan membuat kita jadi sombong atau merendahkan orang lain. Karena daging kita sudah mati. Tidak usah jadi sombong. Demikian juga ketika kita dicela, ditegur, diberitahu, tidak usah membuat kita kecewa, sakit hati, dan kemudian jauh daripada Tuhan. Harapannya tidak terwujud sehingga kecewa, putus asa. Terima segala sesuatu dengan pengucapan syukur. Ini adalah sebuah prinsip di mana kita menyalipkan daging kita. Pujian-pujian yang kita terima, kita kembalikan kepada Tuhan. Kalau ada hal-hal yang menyakitkan hati kita bisa mengucap syukur dan kita bisa berubah. Karena kita menyalipkan daging kita. Ada orang-orang yang meskipun katanya orang percaya, ketika bicara sesuatu hal yang menyakitkan hati dia, kemudian dia membalas, cari cara membalas, ya menjelek-jelekan dan banyak hal yang dilakukan. Sehingga akhirnya tidak menunjukkan orang ini memang orang percaya, kehidupan selama di luar. Ketika ada orang yang dipuji, ya seolah-olah yang ketika dipuji itu menjadi dia sombong dan merasa dibutuhkan di mana-mana. Dan akhirnya dia lupa bahwa sebenarnya pujian itu harusnya dikembalikan kepada Tuhan. Tetapi ketika kita bicara, meletakkan, belajar untuk menyalipkan kedagingan, maka reaksi kita seperti orang yang, ya saya ngomong seperti orang, kasarnya orang mati. Orang mati dipuji, disakiti, ya tidak bisa apa-apa. Dagingnya mati. Dan hal ini memang tidak gampang. Kita perlu Roh Kudus di sana untuk menolong kita. Sebaliknya orang-orang yang sudah menyalipkan kedagingannya, mulai belajar untuk memuji orang, membawa orang kepada kebenaran, menegur orang yang salah untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat. Itulah yang kita perlu belajar di dalam kehidupan ini. Doa puasa yang kita canangkan selama sebulan ini, sebuah hal yang baik untuk mengajar hidup kita, menyalipkan kedagingan kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mematikan, menyalipkan kesenangan-kesenangan duniawi kita, baca firman Tuhan, dan kita berdoa, banyak berdoa, supaya roh kita makin kuat. Ada orang-orang yang perlu mungkin berpuasa untuk makanan-makanan enak. Ya lakukan hal itu ya demi kehidupan Anda. Mungkin ada orang-orang juga yang tergantung dengan gadget. Ya mungkin kesempatan ini tidak hanya makan, tambahkan lagi ya puasa dengan gadget Anda. Satu kali berapa tahun yang lalu sempat menghubungi seorang pembicara. Dan dihubungi, ditelepon tidak bisa, berapa waktu tidak bisa. Dan pada akhirnya kesempatan kemudian mungkin sebulan 2 bulan baru bisa sambung ya. Dan kita tanya kenapa tidak bisa dikontak. Dan dia berkata saya memutuskan sebulan saya tidak pegang HP. Ya. Kenapa? Dia memang sedang melakukan pendisiplinan atas dirinya. Dia tidak pegang itu. Seorang hamba Tuhan yang tentunya kenal kebenaran tetapi memutuskan hal itu. Bapak Ibu Saudara yang tergantung dengan HP, ayo coba ya. Setiap pagi ya biasanya langsung pegang HP atau apa, coba ya. Kondisi-kondisi tentu mari kita belajar dulukan Tuhan daripada hal-hal yang menyenangkan hati kita. Bicara tentang sebuah hal yang mungkin kita tidak suka tetapi itu bicara menolong kita untuk mendisiplin diri kita. Ya. Ada doa bersama, Bapak Ibu Saudara bisa datang setiap hari Selasa, Selasa, Sabtu di doa pagi jam 6. Ya. Anak-anak muda ya belajar menyalipkan daging Anda, datang pada Tuhan berdoa jam 6 pagi. Ya, biasanya dulu doa jam 5 pagi. Saya istri waktu muda kami memaksa diri ya belajar sampai jadi sebuah kebiasaan. Berdoa setiap hari, ada dari hari Senin sampai Sabtu ya. Itu setiap hari jam 5 ada kesempatan berdoa. Jam 6 itu sudah siang anak-anak muda ya. Doa hari Selasa, Sabtu, belajar mendisiplin diri, duduk di bawah kaki Tuhan. Ibu-ibu ya, teman-teman yang punya waktu siang hari jam 11,
hari Rabu, Jumat, Sabtu, mari doa bersama-sama, rendahkan diri. Kita sedang belajar untuk menyalibkan kedagingan kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nah, kembali kepada tema kita, apa sukacitanya hidup di dalam kebenaran? Kita bisa belajar bahwa sukacita hidup di dalam kebenaran yang pertama adalah pujian dari sesama kita. Ya, Yohanes berkata, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, orang-orang lihat sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Pada akhirnya mereka memuji kita. Dikatakan beberapa saudara, artinya bukan satu orang. Seringkali mungkin ada orang-orang berkata, aku baik, aku memang hidup benar. Tetapi kesimpulan orang lain itu lebih sahih, lebih sah daripada kesimpulan diri kita sendiri. Dan Yohanes berkata, lihat, saudara-saudara berkata, engkau hidup dalam kebenaran. Itu pujian daripada sesamanya. Dan ingat, kepujian ini bukan untuk kesombongan, tetapi kembalikan pada Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Gaius dipuji karena kasih, karena keramahannya, menerima pemberita-pemberita Injil yang belum dikenalnya, untuk ditolong dia, untuk dibantu dia. Nah, hidup di dalam kebenaran mendatangkan sukacita kepada banyak orang. Kalau kita praktek firman Tuhan, Anda bisa mengampuni orang lain. Bukankah orang itu akan bersukacita karena Tuhan? Karena hidup kita bisa belajar mengampuni mereka. Ketika ada rumah tangga yang bermasalah, kita belajar firman Tuhan, kata-kata yang kita sampaikan, kata-kata yang baik. Bukankah itu satu hal yang membuat suami atau istri atau anak kita akan bersukacita karena kita mempraktekkan firman Tuhan. Orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa mereka yang melakukan firman Tuhan, mereka adalah orang yang hidup dalam kebenaran dan mendatangkan sukacita, yang tidak melakukan dosa ketika kita melakukan kebenaran. Yang tidak suka adalah orang yang hidup dalam dosa dan tidak suka di dalam hidup kebenaran, maka mereka akan menolak untuk hidup di dalam kebenaran yang ada. Jadi biarlah ketika kita sadar hidup dalam kebenaran, orang di sekitar kita akan nilai siapa kita. Jangan biarkan kehidupan kekristenan kita dicela karena apa yang kita lakukan. Tetapi biarlah kehidupan kekristenan kita membuat nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Cara berdagang kita, ketika kita hidup di dalam kebenaran, orang akan lihat sesuatu yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Semua hal dalam aspek hidup kita. Sukacita hidup di dalam kebenaran, selain pujian dari sesama. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran dikasih Tuhan. Siapa yang mengejar kebenaran dikasihinya. Ya. Bapak Saudara bisa lihat contoh daripada seorang yang bernama Ayub. Dikatakan Ayub itu adalah orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Hidup di dalam kebenaran. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, ya, menjauhi kejahatan. Dan ketika itu Tuhan bertanya kepada iblis ketika mereka bertemu, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Ya, itu pertanyaan daripada Allah kepada iblis. Ya, sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu iblis menjawab demikian, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Maksudnya, kalau Ayub tidak diberkati, apakah dia tetap cinta sama Tuhan? Ya. Iblis melanjutkan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang telah dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Lihat, ketika Tuhan bersukacita
melihat orang yang benar, dia dikasih Tuhan. Tuhan memberikan pagar sekeliling atas hidup dia. Tuhan memberikan pagar sekeliling atas rumah tangga, atas segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakan orang yang hidup di dalam kebenaran dikatakan, Tuhan memberkati apa yang dimilikinya makin bertambah di dalam negeri ini. Bukankah ini sebuah hal yang kita rindukan atau yang kita harapkan di dalam doa-doa kita? Kita makin diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan. Firman Tuhan menegaskan siapa yang mengejar kebenaran dikasihinya. Ayub yang mengasihi Tuhan, Tuhan memelihara hidup dia. Tuhan membuat pagar di sekelilingnya. Dan hal itu menjadi sebuah hal yang membuat iblis tidak bisa menyerang atau membuat si Ayub di dalam masalah. Cerita selanjutnya, akhirnya Allah berkata, aku izinkan kau mengambil semuanya. Jadi artinya apa? Ketika Tuhan izinkan cerita Ayub ini akhirnya hidup dalam penderitaan. Tetapi kalau kita lihat cerita sebelumnya, orang yang dikasih Tuhan, orang yang hidup di dalam kebenaran, dikasih oleh Tuhan. Maukah kita hidup di dalam kebenaran dan kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita? Amin. Satu hal yang kita sadari, satu hal yang kita rindukan, bahwa kasih Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, bukan kita yang menilai bahwa kita hidup di dalam kebenaran, tetapi orang di sekitar kita dan Tuhan sendiri. Firman Tuhan mengingatkan bahwa bukan orang yang memuji dirinya sendiri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji oleh Tuhan. Ayub dipuji oleh Tuhan. Ayub adalah orang yang hidup menang daripada pergumulan masalah yang sangat berat. Dia adalah orang yang menang. Orang yang dikasih, dipuji oleh Tuhan adalah orang yang tahan uji. Ada banyak gelombang. Naik minyak tanah, ya pajak kalau tidak salah naik lagi ya. Jadi 10% jadi 11%. Ada masalah-masalah dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang hidup di dalam kebenaran, dia dikasih Tuhan, dilindungi dari segala mara bahaya. Tuhan memberkati hidupnya. Hal yang ketiga yang kita bisa lihat, apa berkat daripada hidup dalam kebenaran? Berkatnya adalah Yesaya 32 ayat 17 dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata demikian. Jika rumah tangga, jika di dalam usaha, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan pribadi kita, dibangun di dalam hidup yang benar, hidup di dalam kebenaran, maka dikatakan di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Bagaimana dengan rumah tangga yang kacau, rumah tangga yang bermasalah? Apakah ada masalah di sana? Perhatikan apakah rumah tangga itu hidup di dalam kebenaran atau tidak. Ketika suami istri belajar melakukan firman Tuhan, suami menyayangi istri, istri tunduk kepada suami, maka akan ada damai sejahtera di dalam rumah tangga itu. Ketika di dalam usaha kita melakukan kebenaran, timbangan, kita melakukan sesuai promosi kita, ya maka akan ada ketenangan, ketentraman. Ada yang protes sama saya katanya, fotonya ngasih foto makanan macam-macam ya, telurnya utuh begitu ya. Ketika dibeli yang datang telurnya tinggal separuh begitu ya. Ada yang seperti itu. Mari bertobat, jadikan seperti telurnya ya satu begitu ya. Itu promosi-promosi yang demikian kelihatannya menarik, tetapi baiklah kita berkata ya di atas ya, sehingga di mana ada kebenaran timbul damai sejahtera, ada ketenangan, ada ketentraman. Semua yang kita bangun di dalam kebenaran, maka di situ akan ada damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Firman Tuhan yang lain berkata demikian,
Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Yang percaya katakan amin. Ya, hidup dalam kebenaran, kehidupan, kebenaran, kehormatan di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang menginginkan kehidupan yang lebih baik, tentunya firman Tuhan ini sebuah hal yang menyukakan hati, tetapi dimulai daripada apa? Hidup di dalam kebenaran. Ya, hidup di dalam kebenaran. Ya. Nah, oleh karena itu, sebagai akhir kesimpulan kita, firman Tuhan mengingatkan kita, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihatin kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Salibkan kedagingan kita. Ya, dosa-dosa yang merintangi kita. Mari hidup benar di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang membawa kita jauh daripada Tuhan, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Hari ini ada kesempatan di mana kita menikmati tubuh dan darah Kristus. Mari datang kepada Tuhan, bereskan. Ya, sebagai perantau, sebagai pendatang, sebagai orang-orang yang ada di dunia ini, ya, mari kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa yang tidak kenal Tuhan. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Izinkan orang lain melihat yang baik dalam hidup kita, yaitu kita melakukan kebenaran. Ada karakter ilahi dalam kehidupan kita. Dan saat mereka kenal Tuhan, entah melalui hidup kita, entah melalui orang lain, mereka berkata, ya, engkau hidup dalam kebenaran. Ada hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan itu menolong kita ketika kita bersaksi kepada orang lain. Melalui kehidupan kita, kita berkata bahwa Tuhan itu baik. Kita berkata di dalam Tuhan ada keselamatan, di dalam Tuhan ada pengampunan, di dalam Tuhan ada kasih karunia. Kalau itu mereka lihat ada yang baik dalam kehidupan kita, kita hidup dalam kebenaran, maka kata-kata kita bukan kata-kata yang kosong, tapi membuat mereka percaya akan Tuhan. Oleh karena itu malam ini pastikan kita hidup dalam kebenaran, dan Bapak Ibu Saudara akan mengalami sukacita hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus dipermuliakan melalui seluruh kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan.